Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzian Ari Pratama. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 1A. Teman-teman semua, di sini saya ingin memaparkan video planning saya ketika saya menjadi kepala sekolah untuk menerapkan pembelajaran mengenai responsif gender di lingkungan sekolah. Yang pertama, jika saya menjadi seorang kepala sekolah, saya akan menerapkan pembelajaran mengenai responsif gender. Pembelajaran responsif gender penting diterapkan untuk membangun paradigma kesetaraan gender di kalangan generasi muda. Selama ini, pandangan yang bias gender masih sangat mengemuka di masyarakat, yang sebagian besar merugikan kaum perempuan. Sebagai contoh kecilnya, yaitu misalnya siswi SMP atau SMA yang dibully, seperti anak perempuan kok nggak bisa masak. Ini merupakan pandangan bias gender yang menempatkan perempuan hanya berada di ranah domestik. Adapun contoh lainnya, yaitu seperti, sudah, jangan nangis, anak laki-laki tidak boleh cengeng, atau jadi anak perempuan yang lembut, tidak boleh teriak-teriak. Paradigma bias gender sebagian besar merugikan kaum perempuan. Kekerasan hingga kemiskinan yang dialami perempuan selalu lebih buruk. Banyak riset bilang, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kondisi hidup lebih buruk dibanding yang dikepalai laki-laki. Tetapi, ini bukan soal kesalahan perempuan, tapi ini hasil dari konstruksi bias gender dalam keseharian yang kemudian membuat perempuan memiliki akses lebih terbatas kepada pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik yang ujung-ujungnya berakibat kepada kemiskinan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sekolah antara lain dari sisi kebijakan dengan membuat pemetaan kelompok pelajar rentan dari faktor ekonomi dan sosial, lalu memberikan dukungan perlindungan, advokasi terhadap warga sekolah agar tidak terjadi kekerasan. Dan apabila sudah terjadi, dapat mencarikan jalan keluar, memastikan layanan pendidikan diperoleh semua anak, termasuk korban. Maka dari itu, sebagai kepala sekolah, saya memiliki planning harus menjadikan sekolah itu responsif gender, mengakomodasi kepentingan pelajar laki-laki dan perempuan secara seimbang dari aspek akses, partisipasi, dan manfaat. Yang kedua, dari sisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun psikis, harus menjamin pengembangan potensi bagi pelajar laki-laki dan perempuan. Misal, memperhatikan jumlah kamar mandi bagi anak perempuan dan laki-laki. Presentasenya diatur karena kebutuhan penggunaan yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk menghindari perundungan. Yang ketiga, dari sisi proses pembelajaran, guru dapat menyediakan berbagai aktivitas responsif gender. Misalnya, berbagai kegiatan seperti life skills, latihan dasar kepemimpinan, dan aktivitas sosial lain yang dapat membantu pelajar laki-laki maupun perempuan saling menghargai sebagai sesama manusia. Karena pembelajaran responsif gender bertujuan membangun pola relasi sosial yang lebih baik di antara semua pelajar, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk untuk menghindari kekerasan terhadap pelajar perempuan, baik secara fisik maupun verbal. Berikutnya, peran guru di lingkungan sekolah. Peran strategis dalam penyadaran gender adalah para guru. Sudah saatnya kurikulum sekolah memasukkan mata kuliah gender. Dignas pun perlu melakukan pelatihan gender terhadap para guru. Dan tentu saja, para guru sendiri berani membuka wawasan tentang kesetaraan gender. Dengan cara demikian, sekolah benar-benar akan menjadi agen perubahan sosial yang efektif dengan merespons secara konstruktif persoalan-persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat secara lokal maupun global.
bukan melalui mata pelajaran, melainkan pembangunan cara berpikir dan bersikap. Selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah dari aspek gender. Kepemimpinan kepala sekolah dari aspek gender. Kepemimpinan dari aspek gender menurut Robbins 1998 terdapat dua kesimpulan. Pertama, menyamakan antara laki-laki dan perempuan, cenderung mengabaikan perbedaan di antaranya, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih demokratis, sedangkan laki-laki merasa nyaman dengan gaya yang bersifat direktif atau menekankan pada cara-cara yang bersifat perintah. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.